Kita lanjut soal nomor 5. Di sini katanya sebuah satelit diluncurkan dengan dengan roket dari permukaan bumi untuk melakukan sebuah misi ke luar angkasa. Setelah mencapai luar angkasa, satelit diluncurkan dengan kelajuan diketahui V-nya adalah 12 km per jam. Per sekon, sorry. Per sekon. Nah, kalau kita rubah ini jadinya 12.000 meter per sekon. Apakah satelit diluncurkan setelah diluncurkan, satelit tersebut akan jatuh ke permukaan bumi jika diketahui R bumi adalah 6371 km atau 6371 kali 10 pangkat 3 meter dan masa bumi segini ya. Nah, jadi gini, dia itu kan dia diluncurkan. Berarti kan kalau misalnya diluncurkan itu dengan kecepatan 12.000 meter per sekon. Nah, ini jatuh atau tidak? Dia mempertanyakan kecepatan ini tuh sesuai nggak dengan kecepatan minimalnya gitu ya. Nah, jadi nanti kita cari kecepatan minimalnya, yaitu V lepasnya ya. Nah, rumus V lepas itu kan akar 2 kali G kali R. Nah, kita anggap aja G di bumi itu adalah 9,8, ini kita buat ya, G. 9,8 meter per sekon kuadrat. Nah, ini kan yang umumnya ya. Karena dia ceritanya kan di bumi kan. Nah, di bumi. Jadinya tinggal kita kalikan 2 kali 9,8. R kita adalah 6371 kali 10 pangkat 3. Nah, jadinya berapa tuh? 2 kali 9,8 dikali 6371 kali 1000. Jadinya adalah akar 12487,600. Nah, ini kalau kita cari akarnya adalah, nah, oke, kita cari akarnya. Akar 124.871,600. Itu hasilnya sekitar, oke, jadi nanti dapat hasilnya akarnya itu adalah, ini ada 353,37 ya, meter per sekon. Nah, inilah kecepatan lepasnya, oke. Jadi kan kecepatan, nah kita lihat perbandingannya dengan ini. Dia katanya dilempar dengan kecepatan segini ya. Nah, ternyata ketika yang sebenarnya setelah kita cari, itu di permukaan dia hanya melepaskan kecepatan segini. Nah, itu kan artinya dia tidak apa, jadi tidak jatuh ya. Nah, jadi satelitnya tidak jatuh. Karena minimal kecepatannya itu yang dikeluarkan adalah 353,37 meter per sekon gitu. Sedangkan di soalnya kan 12.000, berarti lebih gitu kan. Nah, berarti 353,37 itu lebih kecil daripada 12.000. Nah, jadi nanti hubungannya, kalau misalnya kita lihat ya, V akar GR, kan ada satu lagi tuh rumus kecepatan lepas itu kalau kita uraikan lagi dari turunan rumusnya kan VT sama dengan akar 2GM per R ya. Nah, per R. Jadi nanti kalau dia di ketinggian R ditambah H gitu kan. Nah, jadinya nanti di sini, ini kan hubungannya V dan R itu berbanding terbalik. Jika V-nya besar, berarti H-nya kecil, oke? Jadi jika V-nya kecil, H-nya besar gitu ya. Oke?